Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara berpikir logis. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Meta atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sebab akibat makan mie instan. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM B231230057. Di sini saya akan menjelaskan tentang mie instan. Jadi mie instan itu adalah salah satu makanan yang kerap dikonsumsi oleh banyak masyarakat karena rasanya yang lezat dan mudah untuk membuatnya. Padahal jumlah gizi sehat yang terkandung pada makanan tersebut sangat minim. Bahkan dapat meningkatkan beberapa penyakit, salah satunya yaitu usus buntu. Maka dari itu, kalian harus tahu batas mengonsumsi makanan instan agar tubuh tetap sehat. Ada beberapa pandangan yang terkait mengkonsumsi mie instan, disarankan hanya 1-2 porsi dalam 1 minggu. Namun ada juga yang berpendapat lebih ekstrim yang hanya mengkonsumsi mie instan yaitu 1-2 dalam 1 bulan. Mie instan itu mengandung MSG dan bahan pengawet yang sangat tinggi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri Widyasuti. Saya Putri Widyasuti dengan NIM B231230003 akan melanjutkan hasil presentasi dari Indah. Mie instan itu ada 2 jenis, yaitu mie rebus dan mie goreng. Untuk merek, mie instan itu memiliki banyak merek, contohnya mie sedap, Indomie, Sarimi, dan masih banyak lagi. Mie instan cenderung memiliki rendah kalori, mengandung rendah kalori, serat, protein, dan mengandung tinggi karbohidrat, sodium, dan mikronutrien. Kalian pasti nggak tahu kan sodium dan mikronutrien, pasti di telinga kalian jarang mendengarkan itu. Jadi sodium itu adalah garam atau NaCl. Di dalam bungkus mie instan itu pasti ada isinya, nggak mungkin kosong kan. Nah, mie instan itu pasti ada minyak, terus ada bumbu-bumbu, contohnya kayak bumbu asin, terus sambal, kecapnya, gitu kan. Nah, terus mie instan itu terbuat dari tepung terigu dan tapioka. Untuk minyaknya itu memakai minyak sawit. Oke, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Anang Kusuma. Anang Kusuma dengan NIM B231230196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri. Di sini saya akan menjelaskan zat yang terkandung dalam mie instan, yaitu zat metil phydroxybenzoat. Zat metil phydroxybenzoat adalah salah satu dari jenis paraben atau bahan pengawet yang banyak digunakan untuk kosmetik dan obat. Sebuah zat kimia yang terkandung dalam mie instan dengan merek Indomie. Apakah zat ini berbahaya? Zat ini aman dikonsumsi oleh manusia, hanya saja konsumsinya jangan berlebihan. Zat ini juga memiliki keunggulan dibanding pengawet lain, yaitu lebih mudah larut air. Senyawa ini sering dipakai karena lebih aman. Soal terlihat kontak dengan cairan. Di dalam tubuh zat ini juga relatif aman karena mudah dimetabolisme, mudah diserap melalui saluran pencernaan maupun kulit. Ini juga lebih cepat dikeluarkan dari tubuh meski ada beberapa penemuan berbahaya metil yang diteliti oleh kosmetik seperti database. Zat ini dikaitkan dengan kanker, alergi, gangguan endokrin, keracunan, dan perubahan tingkat sel. Dan beberapa peneliti menunjukkan metil yang bereaksi dengan paparan ultraviolet B sehingga mengakibatkan kerusakan DNA dan penuaan kulit. Namun seperti ditegaskan oleh FDA tadi, jumlah yang dipakai jangan berlebihan. Perkenalkan, nama saya Denny Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat benzoik acid. Apa itu zat benzoik acid? Merupakan zat aditif yang sering digunakan untuk sebagai bahan pengawet dalam makanan karena memiliki sifat yang sangat aditif yang sangat kuat. Zat aditif ini menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi yang menjadi penyebab utama
pembusukan makanan. Meski begitu, mengonsumsi asam benzoat secara berlebihan bisa menyebabkan diare, sakit perut, terus dan gejala lainnya, bahkan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Selain itu, zat aktif tersebut juga bisa menyebabkan efek samping, seperti contoh dari beberapa orang yang kita kenai, yaitu seperti iritasi dan peradangan perut. Perkenalkan, nama saya Nida Husna Rizkia dengan NIM B231230002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Denny, yaitu salah satu bahan pengawet ini TBHQ yang merupakan bahan kimia yang mengandung zat antioksidan. Zat ini juga berfungsi sebagai bahan untuk mencegah oksidasi lemak dan minyak sehingga dapat memperpanjang masa simpan atau biasa yang disebut dengan bahan pengawet. TBHQ juga mengandung monosodium glutamat sehingga dapat menyebabkan adanya obesitas. Teman-teman, nama saya Salgani Putri dengan NIM B231230079 bersama teman saya Sabrina Jibangga dengan NIM B231230170. Nah, kalian tahu nggak sih obesitas itu apa? Obesitas itu apa sih, Sam? Nah, obesitas sendiri itu suatu gangguan yang dimana melibatkan lemak di dalam tubuh itu mengalami peningkatan. Biasanya hal itu dapat menyebabkan resiko masalah kesehatan. Terjadi karena kalori yang di dalam tubuh itu tidak seimbang oleh kalori yang dibakar melalui olahraga atau kegiatan sehari-hari. Contoh saja saat kita memakan mie instan. Dalam satu mie instan itu mengandung 188 sampai 370 kilokalori. Jika tidak diimbangi oleh olahraga yang seimbang atau kegiatan yang lebih berat dari biasanya, maka tubuh akan mengalami kenaikan berat badan dan akan mengalami obesitas. Nah, gimana sih cara kita kenalin kalau orang itu mengalami obesitas? Nah, ciri-ciri obesitas itu apa sih? Yang pertama, pada pria lingkar pinggang itu lebih dari 102 cm dan pada wanita lingkar pinggang itu lebih dari 88 cm. Terus terjadi pembengkakan di area muka bawah. Terus habis itu nanti tuh biasanya muncul stretch mark. Ya. Terus yang terakhir, area kulit tuh kayak menebal di bagian kadang biasa tengku itu tuh lebih gelap. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Kenalkan, nama saya Anisha Dita Risnanda, NIM B231230032. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan disebabkan karena adanya infeksi bakteri pada saluran pencernaan. Pencernaan terganggu karena proses pencernaan pada lambung menuju usus melambat. Sistem pencernaan sangat penting karena dapat memproses nutrisi menjadi energi pertumbuhan dan pembentukan sel. Ciri-ciri infeksi saluran pencernaan: diare, muntah, dan kram perut. Organ pencernaan memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna jenis pengawet zat TBHQ, bahkan lebih dari 2 jam sehingga bisa mengganggu jalannya pencernaan. Lamanya waktu mencerna TBHQ dapat membuat sistem pencernaan terdapat zat lebih lama. Bila dikonsumsi terlalu sering, bahaya mie instan dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan yang kronis seperti reflux asam atau sindrom iritasi usus, dapat mengganggu pola berpikir dan kualitas hidup. Kenalkan, nama saya Elsa Indah Margareta dengan NIM B231230125. Akan saya akan melanjutkan presentasi dari mengganggu pencernaan. Nah, peradangan sistematik pada pencernaan itu yaitu obesitas berkontribusi pada gangguan pencernaan seperti GERD, gastroesophageal reflux atau IBS, irritable bowel syndrome. GERD adalah kondisi di mana isi lambung mengalir mundur ke kerongkongan dan obesitas dapat meningkatkan risiko ini. IBS adalah sindrom pencernaan yang dapat mempengaruhi pola buang air besar atau sering dikaitkan dengan stres dan perubahan diet. Peradangan sistematik dapat berkontribusi pada risiko usus buntu atau sinusitis karena peradangan dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi ya.
sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jidul Dari dengan NIM B231230163. Nah, baik, di sini terlihat ya ada gambar yaitu organ tubuh kita, salah satu organ tubuh kita yaitu usus, di mana terdapat usus besar. Next, coba. Oke, baik. Untuk itu di sini adalah kita akan membahas mengenai usus buntu, bagaimana terjadi usus buntu dan gejalanya juga. Nah, usus buntu adalah suatu peradangan yang dimana terjadi pada organ appendix. Nah, organ appendix itu terlihat ya pada gambar warna merah ini, itu yang paling kecil yang bawah itu organ appendix, yang dimana ketika organ itu mengalami peradangan juga dapat dikatakan sebagai usus buntu. Nah, terjadinya usus buntu itu terjadi karena adanya penyumbatan lumen pada usus besar, yaitu khususnya pada organ appendix sendiri, yang dimana makanan terperangkap di dalamnya, sehingga lama kelamaan akan mengakibatkan peradangan dan usus organ appendix sendiri pada usus buntu itu akan membengkak, sehingga di dalamnya menimbulkan bakteri. Nah, ini biasa terjadi ketika usus buntu. Next, Mbak. Langsung gejala yang dirasakan. Yang pertama pusing, yang kedua langsung mual, dan yang terakhir itu biasanya sakit perut. Oke, langsung aja Mbak ke kesimpulan. Baik, kesimpulan materi kita kali ini atau pembahasan kita kali ini ya, yaitu yang pertama, janganlah makan terlalu banyak mie instan. Karena kalau semisal kita makan terlalu banyak mie instan, sudah kita ketahui tadi ya, banyak sekali kandungan mie instan yang tidak baik dalam tubuh, sehingga harus kita hindari. Maka makan mie instan secukupnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.